para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Puali Brana dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama, yaitu Puas Channel, Edukasi Kesehatan Wanita Menuju Hidup yang Berkualitas. Pada sore hari ini, kita mau bincang-bincang kembali mengenai sesuatu yang sering kali ditanyakan para bunda yang sedang hamil, yang itu membuat kegalauan, karena menyangkut bagaimana nanti cara atau proses melahirkannya. Yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah mengenai kelainan letak janin. Nah, kalau kita mau berbicara mengenai kelainan, tentunya kita harus tahu yang betul letak atau posisi janin itu di dalam rahim kita itu bagaimana. Para sahabat sehat, khususnya para bunda yang sedang hamil, letak janin yang normal itu adalah bujur. Bujur artinya mengikuti sumbu daripada rahim, yaitu dari atas ke bawah. Artinya yang normal itu letak kepalanya janin itu di bawah ya. Jadi bisa membayangkan ya, jadi kalau rahim itu ibaratnya kayak tabung begitu, dia di bawah, jadi kepala janin justru di bawah. Karena nanti pada saat proses melahirkan normal, maksud saya per vaginam itu janin yang keluar duluan itu adalah kepala. Jadi dia seperti menunduk begini, kemudian dia keluar, setelah itu begini, nah putar begini, otomatis setelah kepala lahir, seluruh badan akan lahir. Nah, itu letak atau posisi janin yang normal. Nah, para sahabat sehat, para bunda yang sedang hamil, pada sore hari ini kita mau bincang-bincang tentang kelainannya atau posisi atau letak yang tidak normal. Nah, mungkin ada yang pernah dengar posisi atau letak sungsang. Ya, sungsang artinya kebalik ya. Jadi kepala tadi yang saya jelaskan dia di bawah, ini justru ada di atas. Jadi yang di bawah ini justru kakinya atau mungkin bokongnya daripada bayi ya. Jadi letak sungsang itu sendiri ada 3 macam. Bokong murni ya, bokong murni, atau kaki murni, kaki semua ya maksud saya ya, atau bokong kaki. Jadi bokong dan kakinya nekuk begitu ya, bisa bayangkan ya. Jadi kalau bokong murni, kakinya dua-duanya ke atas, yang di bawah pantatnya begitu. Kalau kaki murni, kakinya itu di bawah semua ya. Kalau bokong kaki sebagian, jadi bokong yang di bawah ini, tapi satu kakinya itu juga di sampingnya bokong. Bisa bayangkan ya begitu ya. Jadi sekali lagi, letak sungsang itu ada 3 macam. Nah, kemudian mungkin para bunda pernah dengar yang disebut dengan letak lintang ya. Lintang artinya melintang. Tadi saya katakan sumbunya yang normal kan bujur ya, dari atas ke bawah. Ini melintang. Jadi justru kepalanya bisa di kanan, bisa di kiri, begitu posisinya melintang. Nah, para sahabat sehat, khususnya bunda yang sedang hamil, ada juga pernah dengar istilahnya letak oblik ya, miring. Jadi kepalanya itu di bawah tapi nggak masuk ke jalan lahir, jadi miring begitu. Jadi ibaratnya ini jalannya nggak begini tapi begini ya, agak miring, cenderung melintang juga. Nah, mungkin dari para bunda yang saat ini sedang hamil akan bertanya, apa sih yang menyebabkan kok tadi dijelaskan ada kelainan letak? Kok nggak semua bayi baik-baik saja, kepala di bawah, sehingga bisa lahir normal begitu? Nah, para bunda, kita tahu bahwa umur kehamilan itu kan dibagi menjadi trimester 1, 2, dan 3. Bila umur kehamilan itu masih prematur, itu memang masih mungkin kan kelainan letak karena memang belum waktunya kepala itu berputar ke bawah. Misalkan ya, hamilnya masih 6 bulan. Kemudian dokter menyatakan ibu saat ini kepala bayinya masih di atas, masih sungsang. Nggak usah galau, nggak usah takut. Karena masih ada kesempatan selama 3 bulan untuk bayi itu berputar. Tidak perlu, bahkan tidak boleh diputar-putar sendiri. Mohon maaf kalau adat atau tradisi di Jawa, khususnya di Malang ini ya, di Kabupaten Malang, banyak pasien-pasien saya yang pada saat hamilnya berapa bulan, mungkin 6 bulan, 7 bulan, melakukan pijat oyok. Nah, pernah dengar ya pijat oyok? Itu oleh dukun bayi
itu perutnya dipijat, diputar-putar. Nah itu jangan ya para bunda ya. Karena kalau letaknya itu dia sungsang di saat masih 6 bulan ya biar aja. Nanti dia akan berputar sendiri menempati posisi yang betul ya. Sebaliknya kalau dipaksa, dipijat, kadang-kadang malah nggak mau berputar. Belum lagi resiko-resiko yang lain. Misalkan bayi itu lilitan tali pusat. Pernah tahu ya kalau orang Jawa mengatakan kalung usus. Nah, kebelit tali pusat, diputer-puter, dipijat oyok, malah akhirnya terjadilah kematian janin di dalam rahim ya. Terjerat tali pusatnya sendiri begitu. Jadi, para sahabat sehat, kalau umur kehamilannya masih prematur, jangan takut walaupun ada kelainan letak karena masih bisa berputar. Kemudian kalau bayi itu kembar ya, kembar itu kan kadang satu kepala di atas, satu kepala di bawah begini. Ada juga yang dua-duanya sungsang begini. Ada juga yang dua-duanya kepala di bawah begini. Ada yang melintang begini sambil begini. Terserah bayinya ya. Jadi sekali lagi, gemeli atau kembar itu bisa menyebabkan kelainan letak juga. Nah, yang juga sering dialami oleh para bunda yang mempunyai miom, jadi ada kelainan memang pada rahimnya, ada tumor jinak gitu ya, itu menyebabkan kelainan letak juga. Jadi, bayi yang sungsang tidak bisa berputar menjadi letak belakang kepala karena terhalang miom yang ada pada rahim ibu tersebut. Nah, kemudian ada juga rahim yang ada sekatnya. Pernah dengar ya, septum. Jadi uterus bersepta, jadi ibaratnya pernah membayangkan begini. Kamar begitu ada tembok tengah-tengahnya. Nah ini bayi ini kadang-kadang sekat atau tembok itu bisa penuh begitu atau separuh. Sehingga letaknya kadang-kadang menyebabkan dia cenderung oblik atau bahkan melintang ya. Kemudian para bunda yang juga merupakan predisposisi atau memudahkan terjadinya kelainan letak adalah adanya kelainan bawaan, cacat bawaan janin. Katakanlah nih, bayinya mengalami hidrosefalus, kepalanya besar sekali sehingga tidak memungkinkan itu kepala ke bawah masuk ke pintu atas panggul sehingga dia lebih suka posisi sungsang atau melintang. Nah, itu pun bisa. Kemudian lagi adanya plasenta previa. Jadi ari-ari harusnya kan di atas nih, di atas di rahim sebelah atas, dia di bawah. Kalau ada ari-ari otomatis bayi tidak bisa muter kepalanya untuk ke bawah karena terhalang ari-ari atau plasenta previa tadi ya. Kemudian lagi jumlah ketuban. Nah, kalau jumlah ketubannya sangat minim, bayinya juga susah nih mau bergerak. Ibaratnya ikan berenang tuh kalau airnya sedikit kan dia agak susah untuk bisa bergerak aktif. Nah, bayi pun juga begitu. Kalau jumlah cairan ketubannya berkurang, itu bisa menyebabkan kelainan letak. Kemudian lagi yang tidak kalah pentingnya yang sering terjadi, yang banyak sekali bunda menanyakan, dokter, apa bayi saya kelilit? Nah ya, lilitan tali pusat yang tadi saya katakan, itu pun bisa menyebabkan kelainan letak. Ya. Jadi sekali lagi, satu lagi saya lupa, kalau bayinya terlalu besar ya, bayinya 4 kilo bahkan lebih begitu ya, ibunya kecil, ya otomatis ya dia akan sulit berputar ke posisi yang benar. Nah, para bunda tadi ada 9 macam predisposisi atau hal-hal yang memudahkan terjadinya kelainan letak. Nah, tentunya para bunda akan bertanya, gimana ya bidan atau dokter kok bisa tahu nih bayi saya ada kelainan letak? Oh iya dokter, karena saya sudah di USG kemarin waktu hamil saya 5 bulan. Ya jangan, kalau 5 bulan nggak bisa disebut kelainan letak, memang dia masih muter-muter ya posisinya. Nah, sebenarnya yang pertama, secara fisik dengan perabaan tangan, dokter ataupun bidan itu akan bisa tahu kepala bayi itu pegangannya beda, keras dibandingkan dengan bokong ya. Kan bokong lebih lunak. Kalau kepala keras. Nah, oh ini kok kepalanya di atas, di bawah ulu hati, ya otomatis berarti bayinya sungsang. Oh kok letak kepalanya di sebelah kanan atau sebelah kiri, berarti melintang begitu ya. Jadi pertama dari pemeriksaan perut, pemeriksaan fisik sudah bisa ketahuan. Kemudian kalau sudah masuk dalam fase persalinan, dengan pemeriksaan dalam, vaginal touche, VT, oh pembukaannya 4 cm. Ketubannya masih menonjol. Tapi kok nggak keras ya, kok empuk ya. Terus kita raba juga yang di atas loh, kok ini keras.
Oh, berarti sungsang. Jadi dari pemeriksaan kita bisa tahu. Nah, lebih canggih lagi tentunya sekarang sudah bukan hal yang istimewa kalau setiap ibu hamil pasti pernah melakukan pemeriksaan USG. Sama seperti yang saya tayangkan dalam channel bab USG kehamilan ya. Jadi sekali lagi USG itu tujuannya bukan untuk lihat jenis kelaminnya laki atau perempuan. USG itu untuk tahu posisi letak janinnya. Untuk tahu di mana letak ari-arinya atau plasentanya. Untuk tahu jumlah ketubannya ini cukup atau kurang. Jadi masih banyak manfaat USG yang lain yang pernah saya tayangkan dalam channel yang lalu. Nah, para sahabat sehat, para bunda yang saat ini sedang hamil, kalau kita sudah tahu adanya kelainan letak, tentu yang paling menjadi pertanyaan nomor satu adalah, dokter, apakah saya bisa melahirkan dengan kondisi seperti ini secara normal? Maksud saya, ibu akan bertanya, apakah saya harus operasi kalau ada kelainan letak? Makanya saya katakan bunda, kalau Anda bertanya pada saya masih umur kehamilan 5 bulan atau 6 bulan, saya akan mengatakan, ibu jangan galau dulu, periksa saja yang rutin, nanti kita lihat. Kalau hamilnya sudah 8 bulan menginjak 9 bulan kok posisinya masih tetap melintang, sudah diajari cara senamnya kok juga masih tetap melintang, ya memang kalau melintang nggak bisa lahir normal tapi harus melalui operasi sesar. Sebaliknya, kalau misalkan nih letak sungsang, nah sungsang apakah wajib operasi? Belum tentu. Kalau dia sungsang pada anak pertama, kemungkinan besar memang operasi. Tapi kalau dia sudah anak kedua, ketiga dan seterusnya, posisi sungsang tapi besarnya ya cukupan lah ya, 3 kiloan begitu, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sehingga diameter kepala dengan diameter bokong bayi itu hampir sama, sehingga masih memungkinkan untuk lahir normal kalau sungsang. Tapi kalau lintang memang tidak bisa ya. Jadi para sahabat sehat kalau bertanya, dokter, apakah saya bisa melahirkan normal? Dokter, apakah saya harus operasi? Sekali lagi jawab saya tergantung daripada berapa umur kehamilannya, berapa berat janinnya yang kemungkinan akan dilahirkan ini, dan bagaimana riwayat persalinan yang lalu. Kalau anak pertama sesar, anak kedua sesar, yang ini letaknya sungsang, ya pasti sesar lagi. Atau kembar tadi yang saya katakan, anak pertama sesar, yang kedua ini kembar dan letaknya satu sungsang, satu kepala, nggak bisa lahir normal. Jadi sekali lagi para bunda yang saat ini sedang hamil, dengan penjelasan saya ini jangan menjadi galau, jangan menjadi takut. Justru periksakan kehamilan Anda dengan rutin kepada seorang yang ahlinya, kompeten. Kepada seorang bidan boleh, nanti kalau bidan kurang jelas pasti dia akan merujuk kepada dokter spesialis obsgin. Nah, kalaupun sudah ketemu dengan dokter obsgin, juga nanti akan dijelaskan bagaimana kondisinya, bagaimana yang terbaik untuk pilihan cara melahirkannya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, kelainan letak janin tidak mengharuskan pasti operasi. Tergantung apa kelainannya, berapa taksiran berat janinnya, dan bagaimana riwayat persalinan yang lalu. Saya rasa begitu saja, cukup singkat, tapi harapan saya menjadikan penjelasan yang cukup gamblang kepada para bunda yang saat ini sedang hamil. Salam sehat dari saya.